Hai, temenin aku masak yuk. Kali ini aku mau bikin putu ayu jumbo gula merah ya. Dan ini hanya menggunakan 4 telur bisa menghasilkan loyang besar seperti ini ya. Dan untuk teman-teman semuanya yang baru bergabung, saya ucapkan salam kenal ya. Dan terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Dan untuk teman-teman yang selalu memberikan dukungannya, saya ucapkan terima kasih juga. Dan semoga kalian semua sehat selalu dan berlimpah rezekinya ya. Putu ayu jumbo ini sendiri rasanya itu tidak full seperti bolu, tapi dia mirip putu bambu itu loh teman-teman ya. Dan ini sangat unik sekali dan ini wajib kalian recook ya. Meskipun dia teksturnya seperti putu itu, tapi bener-bener resep ini tidak seret di tenggorokan dan ini yummy banget ya. Ayo temenin aku masak. Langkah pertama yang kita kerjakan adalah mengukus kelapa mudanya. Kelapanya 1 butir ya. Dan tambahkan 2 sendok makan maizena dan beri garam sedikit lalu dikukus ya. Dikukus sebentar saja lalu disisihkan dan didinginkan. Lanjut kita pecahkan telurnya 4 butir ya. Usahakan telurnya yang segar. Jika teman-teman menggunakan telur di dalam kulkas, usahakan diamkan di suhu ruang 1-2 jam ya. Untuk mendapatkan hasil kocokan yang sempurna, telur harus betul-betul segar dan bersuhu ruang ya. Dan tambahkan gula pasir 200 gram. Jika teman-teman yang diet, gula pasirnya under 100 gram sampai 150 gram atau mentok di 200 gram. Jika teman-teman yang penyuka manis yang overload gitu ya, yang lebay manisnya, manisnya ini gula pasirnya 250 gram ya. Jangan di atas 250 gram, maka itu akan bikin enek ya karena terlalu manis. Dan tambahkan emulsifier, saya di sini menggunakan SP atau sejenis teman-temannya yaitu seperti TBM, Ovalet ya, itu bisa 1 sendok teh ya. Dan tambahkan pasta vanila atau vanili bubuk ya. Kalau teman-teman tidak suka di skip aja nggak apa-apa. Gunanya ditambahkan vanila agar tidak amis saja. Lanjut dimixer dengan kecepatan sedang ya. Dan jika kocokan sudah cukup kental dengan waktu 10 menit ya, tanda-tandanya dia udah siap dimasukkan tepung itu. Adonannya jika dijatuhkan dia seperti pita dan meninggalkan jejak yang tidak putus ya. Itu tanda-tandanya udah siap untuk dimasukkan tepung terigunya ya teman-teman. Untuk waktu pengocokan itu disesuaikan dengan jumlah kapasitas telur, gula seperti itu ya. Dan untuk 4 telur ini, untuk menghasilkan kekentalan adonan ini cukup 10 menit saja. Karena di sini kita bikin putu ayu jumbo, yang ingin saya dapatkan adalah seperti tekstur putu yang di bambu-bambu seperti itu, maka di adonannya agak sedikit berbeda ya nantinya. Teknik pengocokan itu berbeda-beda dan anggaplah saja kita sedang membuat sponge cake. Ada yang mengocok telurnya sampai berbuih baru dimasukkan gulanya. Ada yang sekaligus seperti saya, ada juga yang metode all in one itu dimasukkan semua sama tepung-tepungnya.
Adonan udah kaku, lanjut kita masukkan tepung terigu sebanyak 300 gram. Nah, saya di sini menggunakan tepung terigu yang free gluten ya. Kalau nggak ada yang free gluten, ya tepung terigu seperti biasa yang pro sedang nggak apa-apa ya. 300 gram takarannya. Lanjut masukkan tepung sagunya 2 sendok makan ya. Menggunakan tepung tapioka atau sagu 2 sendok makan, dan aduknya menggunakan spatula, jangan pakai mixer ya, agar angin yang terperangkap di dalam tidak keluar. Dan mengasup cairan santan ini totalnya 250 ml. Dan saat menuangkan santan ini di pinggirannya ya, jangan di tengah-tengah adonan, takutnya nanti bantat ya. Jadi tuangkan secara bertahap santannya di pinggiran mangkoknya ya teman-teman, dan diaduk perlahan dengan spatula atau sendok kayu. Dan tambahkan pasta pandan secukupnya, tingkat warnanya disesuaikan dengan kalian masing-masing ya. Dan gunakan cetakan agar-agar diameter 23 cm. Ini adonannya full tinggi ya. Dan diolesi minyak sayur tipis-tipis saja. Lanjut masukkan kelapa muda yang udah kita kukus tadi. Ditekan-tekan, dipastikan dirapikan sekali, ditekan-tekan sekali agar adonan bolunya tidak bocos ya, alias tidak bocor. Dan ketika mau mengukusnya jangan lupa hentak-hentakkan loyangnya sedikit saja agar udara yang terperangkap keluar ya. Masukkan adonannya. Jika teman-teman tidak ingin menggunakan gula merah, maka masukkan semua ya, seperti ini. Dan kebetulan saya ingin seperti putu ayu yang bambu-bambu itu, maka saya akan menambahkan gula merah. Dan adonannya saya masukkan separuhnya saja ya. Saya hanya mencontohkan tadi. Kalau yang nggak mau pakai gula merah atau nggak ada gitu, langsung masukkan semua, langsung dikukus. Dan jika ingin menambahkan gula merah, masukkan adonannya separuh dan lanjut dikukus selama 10 menit saja. Dan jika kukusan teman-teman tutupnya datar, maka gunakan kain seperti ini. Dan jika tutup kukusan kalian cembung, maka tidak perlu menggunakan kain karena uap dari itunya akan turun ke samping. Nah, sudah 10 menit, lanjut masukkan gula merahnya saja. Kalian over ya, bisa di net 200 gram agar tidak bocor terlalu over, jadi jangan terlalu over. Lanjut masukkan adonan terakhirnya dan dikukus selama 30 menit. Udah 30 menit dan ini udah matang dan didinginkan, baru nanti kita keluarkan. Keluarkan bolu putu jumbonya secara perlahan di tatakan masing-masing. Nah, ini udah siap kita sajikan untuk keluarga tercinta ataupun untuk ide jualan ya. Dan wanginya sangat semriwing, sangat menggugah selera. Perpaduan yang sangat pas apapun itu, jika ditambahkan kelapa muda, rasanya mantul banget ya. Dan ini perpaduan yang sangat-sangat endul. Kalian wajib cobain resep ini, anti gagal dan 100% berhasil. Dan ini cocok banget buat dijadiin ide jualan juga. Untuk teman-teman yang belum subscribe, bantu kita dong dengan subscribe-nya dan like juga ya, dan komen juga. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan resep-resep cetar dari masakan Bunda Adina. Dan terima kasih banyak, semoga kalian sehat selalu dan berlimpah rezekinya. Nah, saatnya kita cicipin dulu gimana rasanya agar teman-teman semakin bersemangat lagi untuk recooknya ya, atau bahkan ada yang ngences nih, udah ngences. Temenin aku makan yuk. Mari kita cobain gimana rasa bolu putu jumbo gula merah ini ya. Dan lihatlah betapa gemoy dan menggemaskan ya, tuh ya, dia lembut, wangi, gurih, manisnya pas juga nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya pas ya, ini nggak over ya. Gulanya 200 gram itu menurut saya yang tidak penyuka manis udah bener-bener pas. Dan ditambahkan manis dari gula merahnya itu ya udah pas banget pokoknya.
Dan makannya biar lebih nikmat dan lebih mantul tuh dibarengin. Ada kelapanya, ada bolunya, dan ada gula merahnya. Menari-nari lidah ya. Ayo yang ngeces, lap dulu ilernya. Nah, jangan dicobain ya. Enjoy cooking ya. Masak apapun itu wajib enjoy dan moodnya wajib bagus agar masaknya tidak gagal. Dan simak videonya sampai selesai juga agar tidak gagal. Sampai bertemu di resep selanjutnya. See you, bye-bye. Assalamualaikum.